Coba jujur sama diri kamu sendiri. Kamu buka media sosial niatnya cuma sebentar. Katanya cuma buat hiburan. Katanya cuma mau lihat hal lucu. Tapi entah kenapa, yang muncul malah drama, konflik, hujatan, berita buruk, dan hal-hal yang bikin emosi naik. Dan anehnya, konten yang bikin kamu capek mental itu justru yang paling susah kamu skip. Pertanyaannya sekarang, kenapa konten negatif lebih gampang viral daripada konten positif? Ini bukan soal netizen yang jahat, ini bukan cuma opini. Jawabannya adalah psikologis manusia, data riset, dan cara kerja algoritma. Banyak orang bilang netizen sekarang makin jahat. Orang Indonesia doyan ribut. Manusia emang suka keburukan. Tapi itu penyederhanaan yang terlalu gampang. Faktanya, kebanyakan orang tidak suka hidup dalam hal negatif. Tapi otak manusia bereaksi lebih cepat dan lebih kuat terhadap hal negatif. Dan ini bukan kesalahan kamu. Ini hasil evolusi ribuan tahun. Dalam psikologi ada istilah penting yaitu negative bias. Artinya sederhana, otak manusia secara alami lebih fokus ke hal-hal buruk dibanding hal-hal baik. Contoh paling gampang, kalau kamu dapat 10 komentar positif dan 1 komentar negatif, yang paling kamu ingat biasanya yang negatif. Bukan karena kamu pesimis, tapi karena otak kamu menganggap hal negatif sebagai ancaman. Di zaman purba, ancaman berarti bahaya, dan bahaya berarti harus diperhatikan sekarang juga. Masalahnya otak kita nggak pernah update software. Sekarang ancaman bukan singa atau ular, tapi drama, konflik, rasa takut, dan perbandingan hidup. Dan semuanya dikemas rapi di layar 6 inci. Ini bukan cuma teori. Penelitian dari berbagai universitas menunjukkan bahwa konten bernada negatif lebih sering dibagikan dibanding konten positif. Studi tentang media sosial menemukan bahwa postingan dengan emosi negatif seperti marah, takut, atau konflik memiliki peluang viral hampir 2 kali lebih besar. Kenapa? Karena emosi negatif membuat orang berhenti scroll, membuat orang bereaksi, dan membuat orang ingin berkomentar atau membantah. Dan semua reaksi itu dibaca sebagai engagement. Sekarang kita masuk ke aktor utamanya, yaitu algoritma sosial media. Algoritma itu bukan jahat, tapi juga bukan peduli. Algoritma tidak punya empati, tidak punya nilai moral, dan tidak peduli konten itu bikin kamu sehat mental atau tidak. Satu-satunya tugas algoritma adalah membuat kamu selama mungkin di aplikasi. Kalau konten negatif bikin kamu nonton lebih lama, komentar lebih banyak, dan share kemana-mana, algoritma akan bilang konten ini bagus buat kamu. Walaupun kamu marah, walaupun kamu stres, walaupun kamu bilang gua benci konten kayak gini, algoritma tidak dengar kata-kata kamu. Algoritma cuma baca perilaku kamu. Konten positif itu biasanya butuh waktu buat dicerna, butuh kesadaran, dan juga butuh niat. Sementara konten negatif langsung kena emosi, gak perlu mikir dan reaksinya instan. Di era attention, span pendek yang menang, bukan yang paling bermanfaat, tapi yang paling cepat bikin reaksi. Bukan karena manusia jahat, tapi karena sistemnya mendorong ke arah sana. Gen Z adalah generasi yang paling melek informasi, tapi juga generasi paling overthinking, cemas, dan cepat lelah secara mental. Bukan karena Gen Z lemah, tapi karena setiap hari kita terpapar konflik, perbandingan hidup, dan tekanan sosial digital. Kalau otak terus-menerus diserang rangsangan negatif, jangan heran kalau dunia terasa lebih gelap dari yang sebenarnya. Ini bagian yang penting. Algoritma belajar dari kita dan bukan sebaliknya. Apa yang kamu tonton, apa yang kamu like, dan yang kamu komentari
Itu semua menjadi sinyal. Artinya jempol kamu adalah remote kontrol algoritma. Bukan soal jadi positif palsu, tapi soal sadar kenapa gua berhenti di konten ini. Sosial media itu kayak makanan. Kalau tiap hari yang kamu konsumsi junk food, badan kamu ya akan lemes. Kalau tiap hari yang kamu konsumsi konflik dan drama, pikiran kamu juga akan lelah. Di era sekarang, perang terbesar bukan soal fisik yang kuat, tapi soal perhatian dan kesehatan mental. Kalau kamu nonton video ini sampai habis, berarti kamu sadar. Dan di dunia yang ribut ini, kesadaran itu mahal. Kalau video ini bikin kamu mikir, tulis di kolom komentar. Konten negatif viral karena algoritma atau karena netizennya. Menurut kamu siapa yang paling bertanggung jawab? Share video ini ke teman kamu yang sering bilang benci sama drama, tapi dia selalu tahu drama terbaru. Hahaha.